Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengauditan 1 dengan materi pengujian pengendalian yang beranggotakan pertama Lina Rusana NPM 19 10 10 40 37, Zain Nurbulian NPM 19 10 10 40 39, Indah Novita Dewi NPM 19 10 10 40 63, dan Angelina Zahra NPM 19 10 10 40 70. Apa itu pengujian pengendalian? Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap perancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern atau prosedur audit yang dilaksanakan auditor untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi dari prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern. Tipe pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian. Yang pertama yaitu Consultants of Control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Dan yang kedua yaitu ada Additional or Planned Test of Control, atau pengujian pengendalian tambahan yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Dilakukan berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas mereka yang umumnya tidak akan menghasilkan bukti yang kuat mengenai efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Beberapa jenis kegiatan pengendalian tidak meninggalkan jejak bukti. Yang ketiga, melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan yang mengindikasikan kinerja pengendalian karena banyak kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak. Auditor perlu melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa dokumen, catatan, dan laporan tersebut telah lengkap, dibandingkan secara tepat dengan dokumen lain dan ditandatangani sebagaimana mestinya. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Prosedur ini cenderung merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanis kegiatan pengendalian. Contohnya, penilaian ketetapan daftar harga standar dalam menentukan harga jual barang dagang. Lingkup pengujian pengendalian. Semakin ekstensif pengujian pengendalian dilaksanakan, maka semakin banyak bukti yang dihimpun mengenai efektivitas berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian. Luas pengujian pengendalian dapat dipengaruhi langsung oleh tingkat resiko pengendalian yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat, yaitu yang pertama selama pekerjaan interim dan yang kedua pada saat mendekati akhir tahun. Auditor semestinya lebih mengutamakan pelaksanaan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya, pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Tetapi, hal ini tidak selalu praktis dilaksanakan. Penentuan resiko pengendalian. Dalam menentukan risiko pengendalian untuk setiap asersi, auditor perlu yang pertama yaitu mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang ketiga yaitu menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. Kemudian yang keempat, mengevaluasi bukti yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, menentukan resiko pengendalian. Penentuan resiko deteksi. Resiko deteksi dapat ditekan auditor dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan perancangan audit yang memadai, lalu melakukan supervise atau pengawasan yang tepat,
menerapkan prosedur audit secara efektif, dan yang terakhir menerapkan standar pengendalian mutu pemeriksaan. Oke, terima kasih sudah menonton video Deka.